Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Saradipa Siregar, NPM 22146. Di sini saya akan memaparkan mind map saya terkait blok emergency yang berjudul tentang luka bakar. Baik, luka bakar itu adalah cedera jaringan tubuh yang disebabkan oleh paparan panas, bahan kimia, listrik, radiasi, atau gesekan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kulit hingga jaringan yang lebih dalam. Cedera ini menimbulkan respon inflamasi lokal maupun sistemik tergantung pada luas dan derajat keparahannya. Untuk etiologinya, yaitu yang pertama ada termal, api, air panas, uap panas, benda panas, kimia, asam seperti HCl, H2SO4, basa seperti NaOH, KOH, zat iritan, listrik, halus listrik, baru ada juga radiasi, ultraviolet, radiasi ionisasi, gesekan, dan juga gesekan mekanik intens. Nah, lalu ada klasifikasi luka bakar, yang dimana itu tergantung pada derajat luka bakarnya, yaitu ada derajat 1, 2A, 2B, 3, dan 4. Dimana untuk derajat 1 itu ketebalannya hanya di epidermis, dimana nanti ada tanda gejala seperti hiperemis kemerahan, umumnya karena sunburn, yaitu ada nyerinya, ada sembuh spontan dalam 7 hari, nanti bulanya tidak ada tetapi ada sensasi. Lalu untuk derajat 2A itu ketebalannya di epidermis dan juga superficial dermis. Di mana nanti tampak merah muda pucat, baru adanya bula, sangat nyeri, sembuh spontan sekitar 14 hari dan masih ada sensasi nyeri. Lalu untuk derajat 2B, yaitu ketebalan di epidermis dan juga lapisan retikular dermis, di mana nanti tampak merah dengan bercak putih, adanya bula, CTRT melambat, sensasi mula menghilang, tidak sembuh spontan, dan memerlukan skin grafting. Dan juga ada derajat 3, di mana ketebalannya di epidermis dan seluruh lapisan dermis. Nanti tampaknya pucat atau abu-abu atau kecoklatan atau juga merah gelap. Nanti sensasi nyerinya sudah tidak ada, CRT-nya sudah tidak ada, bulanya sudah tidak ada, memerlukan skin grafting. Lalu nanti di derajat 4, dia mengenai lapisan otot dan tulang, di mana nanti tanpa abu-abu sampai hitam. Sensasi nyerinya sudah tidak ada, CRT sudah tidak ada, bulanya sudah tidak ada, dan memerlukan amputasi dan juga fasiotomi. Sedangkan untuk klasifikasi berdasarkan luas luka bakarnya atau BSH, di mana itu menggunakan rule of nine pada dewasa dan diagram Land and Browder pada anak-anak. Nah, luka bakar dikategorikan berat bila 20% TBSA pada dewasa dan 10% TBSA pada anak. Itu melibatkan wajah, tangan, kaki, genital, ataupun jalan napas. Nah, untuk patofisiologinya, di mana luka bakar ini menimbulkan kerusakan jaringan lokal dan respon inflamasi sistemik. Peningkatan permeabilitas kapiler menyebabkan pergeseran cairan ke ruang interstisial sehingga terjadinya hipovolemia, edem, adanya shock hipovolemik. Pada luka bakar luas terjadinya pelepasan mediator inflamasi yang dapat memicu sistemik inflammatory response syndrome atau SIRS. Nah, untuk gejala pada luka bakar yang pertama tadi adanya nyeri, eritema, lepuh, edem, kehilangan cairan, shock pada luka luka yang luas, dan gangguan pernapasan bila terjadinya inhalasi injury. Nah, untuk tata laksananya yang pertama itu kita lakukan primary survey hingga ATLS. Dan di mana dimulai dari ABCDE, yang pertama ada RW di mana evaluasi jalan napasnya. Jika nanti sudah clear jalan napasnya, kita lanjutkan ke breathing. Nah, breathing ini menilai ventilasi dan juga oksigennya. Nah, lalu lanjut ke sirkulasi di mana kita melihat resusitasi cairan. Nah, rumusnya itu ada 4 mili dikali berat badan kilogram dikali luas TBSA-nya. Nah, cara pemberiannya itu 50% dalam 8 jam pertama dan 50% lagi dalam 16 jam berikutnya. Nah, itu dihitung sejak waktu terjadinya luka bakar, bukan sejak pasien tiba di rumah sakit. Nah, lalu yang selanjutnya kita lakukan disability, itu menilai GCS-nya, melihat respon pada pasiennya. Apakah pasiennya itu memang sadar tanpa diberikan rasakan nyeri, lalu pasien masih bisa menggerakkan tubuhnya atau tidak. Lalu lanjut ke ekspor, di mana kita inspeksi seluruh tubuhnya, melihat apakah ada jejas dan selainnya.
Nah, ini untuk luas luka bakar bisa kita lihat di mana untuk daerah wajah pada permukaan depan itu di 4,5 sehingga eh, pada wajah depan dan belakang tuh di 9. Lalu di bagian mulai dari leher hingga ke perut bagian atas itu di 9 pada permukaan depan dan pada permukaan belakang tuh 9. Berarti depan dan belakang tuh di 18. Lalu bagian tangan itu di satu tangan di bagian depan tuh 4,5. Berarti kalau dua itu 9. Berarti satu tangan itu 9. Jadi untuk kedua tangan tuh di 18. Lalu di bagian tungkai juga 9 pada kaki bagian depan dan 9 pada kaki bagian belakang. Berarti satu kaki itu di 18. Baru pada daerah perut bawah dan juga genitalial itu di 1%. Lalu ada komplikasi, di mana komplikasinya itu terdapatnya shock hipovolemik, infeksi dan sepsis, gagal organ multiple, parut hipertropik, dan juga kontraktur. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya presentasi dari mind map tentang luka bakar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.